kami dari Futake. Bulan ini yang dikerjain adalah mobil kita sendiri untuk project Bedtrack. Ini saatnya kita cari referensi, riset berbagai model Bedtrack, kemudian kita berikan inovasi bagaimana kita menciptakan Bedtrack dari awal sampai akhir. Itu kita dengan belajar Bedtrack yang ada di online, terutama dari situs-situs luar negeri kita pelajari untuk memahami proses gerakan, tinggi, lebar, terus bentuknya itu kita pelajari dan kita tentukan dengan desain coret-coret tangan dulu. Ini ada beberapa desain yang sudah kita buat untuk Bedtrack, dan sampai ke tankinya pun sudah kita desain. Bedtrack di sini kita mengusung tema dengan gaya minimalis tapi tetap futuristik dengan sudut-sudutnya yang sesuai temanya, sudutnya Gladiator GT 2020. Untuk pinggirnya kita kasih model yang flat karena kita mengedepankan fungsi ketika hujan. Flat itu bisa kita pasangin dengan polikarbonat akrilik itu biar dalam masih kelihatan jernih dan hujan yang bisa masuk. Bedtrack sendiri pun juga ketinggian tidak ditaratakan dengan kepala cabin karena kita menggunakan tenda di atas, jadi bedtracknya kita ambil 20 cm lebih rendah daripada roofnya cabin, sehingga ketika tendanya dipasang, atasnya tenda itu permukaannya itu sama levelnya dengan roofnya cabin, sehingga dilihat semakin eye-catching, dan ketika tendanya dilepas pun juga kelihatan gagah karena tidak mainstream. Biasanya kan Bedtrack rata dengan kepala, ini kita buat sedikit lebih rendah daripada kepala dengan sudut yang pas sehingga dia sesuai selera ownernya. Kebetulan seatnya saya yang pakai sendiri, jadi saya pengen di project ini desainan saya dan tim kami yang ngerjain, nggak kita suka untuk project Bedtrack ini. Bisa dilihat ini untuk pemrograman proses CNC, ini perintah CNC dengan program ArtCam. Ini kita bisa nanti kita atur dengan pisau apa dia gerak mesinnya. Ini udah tahap perintah CNC. Tapi sebelum langkah ini kita tentunya dari referensi beberapa web kita desain sendiri. Ini ada coret-coretan grafis, ada ukuran mungkin yang perlu dikoreksi, ada perubahan fungsi gerakan karena ini kita ada 2 jendela dan 1 pintu belakang. Kemudian ini sebenarnya hasil akhir. Langkah awalnya yaitu coretan tangan dulu, menentukan konsep, tema, dan bagaimana fungsi-fungsi itu akan bergerak. Ini ada cowakan juga, kita revisi di lewat tangan karena lebih enak untuk improvisasinya lewat coretan tangan. Kemudian ini masuk ke program SolidWorks. Ini kita pakai Solid. Monitor. Nah, ini nanti yang akan kita simulasikan baik gerakannya. Mas, di sini ini ada pipa, ini untuk engselnya menerus, jadi ini sangat kuat. Untuk off-road pun juga heavy duty karena ini kita pakai aluminium khusus yang tebal sekali, ini sekitar 8 mili ketebalan pipanya. Ini kita pakai logo kita, ini bisa dibuka ke atas dengan engsel menyeluruh. Kita di sini ada model pipa dan di shock as, jadi lebih kuat ini. Dan pendetailan ini kita pakai sistem double layer, jadi nggak cuma seperti proses cutting tapi kita pakainya rogging. Ini pun juga bukan cutting tapi logonya ini pun juga rogging, bisa dilihat nanti hasilnya setelah di proses CNC. Ini tampilan bawahnya, ini barnya, ini bar yang
untuk penguat kita menggunakan sekitar 6 bar biar mobil itu waktu goncangan tidak bergerak. Ini penguat dari samping, ini juga pilar utama depan, ini juga bisa buat naik ke atas mobil karena ada pilarnya. Untuk pintunya kita baru didesainkan, ini nanti mungkin jadi. Kita juga mengusung engsel yang pakai pipa bar dari samping ke samping dengan ada engsel dan penguncinya. Ini semua pakai pegas nanti. Ini simulasinya belum selesai sampai akhir. Ini habis ini diproses flatting. Flatting ini sebenarnya kita buka proses flatting. Jadi kita menggunakan 3 software. Di sini rata-rata kita untuk pertama setelah scan kita masuk 2D dulu pakai AutoCAD 2D. Kemudian kita pakai SolidWorks, kita juga bisa pakai Inventor. Terus kemudian perintah kerjanya kita pakai ArcCAD. Ini adalah proses flapping. Jadi kayak lipatan, kalau teman-teman tahu lipatan kardus itu sebelum menjadi kardus kotak dia masih lembaran, dan di situ ada flatting, mana yang mau dibending, ditekuk, mana yang dipotong. Jadi nanti perintahnya itu udah otomatis dikerjakan oleh software ini. Cuman kita tetap harus berimprovisasi juga masalah tulangan. Kita simulasikan pembebanan, bagaimana mobil ini ketika bergerak, ada misalnya di atas ada tenda sekitar 50 kilo, orang misalnya 3 dikali maksimalnya orang ya sekitar 100-300 kilo, berarti 350 kilo. Nanti toleransi beban bergerak itu 1,6, misalnya 500 kilo dikali 1,6 sekitar 800-an kilo. Kita harus bisa menahan beban sekitar 800 kilo di atas backtrack. Karena di backtrack ini juga ada gerakan momen dari kanan kiri, karena mobil nggak mungkin shock atas bawah tapi ada goyangan kanan kiri. Ini sudah kita desainkan dan seperti ini rangkaiannya. Seperti itu adalah langkah-langkah kerja yang kita buat. Jadi kita tidak hanya menggambar melaku atau gambar sesuai di pas pengerjaan, tapi sebelum pengerjaan pun kita desain juga secara detail biar tidak ada banyak koreksi dan hasilnya pun sesuai keinginan saya dan fungsionalnya berjalan optimal. Itu nanti kita bisa ikutin video ini, yang penasaran bisa lihat dari ini desain awal, dari perakitan sampai pemasangan assembling di mobil, terus dipasangin tenda, awning, sampai kita jalan-jalan. Untuk acara ini kita pakai untuk nanti Java Overland di Flores. Jadi nanti setelah itu videonya akan kita rangkum jadi satu. Nah, ini yang sudah di rocking pada bagian bautnya. Kalau untuk bagian sisi ini saya potong full, nanti dipakai mesin ngiling untuk bevelnya karena sudah terlanjur putus.
nama ini Gladiator, tipenya yang Gladiator double cap. Pembelian tahun 2020. Setelah datang terus kita fitting, dan kita fitting sendiri dari tim kami Futake, karena kita produksi beraneka macam produk rekayasa teknik, dari perakitan mesin seperti mesin-mesin cetak batako, paving, mesin giling tebu, mesin giling daging, semua bisa dilihat di www.futake.co.id. Di situ adalah produk kita, saya sebagai pemilik untuk rekayasa teknik dari produk permesinan bahkan sampai trotoar, seperti tutup manhole, tiang lampu kota, kursi Malioboro, itu kita juga yang supply, dan banyak berbagai tempat di seluruh Indonesia ini. Backtrack ini kita bikin sendiri, dari desainnya sampai perakitannya, lasnya itu kita buat sendiri. Ini nggak sampai top, sampai kepalanya cabin, tapi dikurangi 20 cm untuk penambahan tenda di atas backtrack. Itu biar dilihat juga biar enak, dan di dalam ruangan ini juga bisa padat, nggak terlalu banyak sisa di atas, sehingga titik beratnya center weight atau titik berat dalam mobil itu bisa agak lebih turun daripada backtrack ini kita bikin ke atas. Ini backtrack dibuat dari mesin CNC kami, kita buatnya pakai aluminium, ketebalannya 6 mili, ada yang 1 cm, ada yang 10 mili, atau 1 cm maksudnya. Itu kita beragamkan, dan kita pakainya CNC router. Jadi ini bisa beberapa layer, dan bahkan bisa di rogging atau dipahat seperti logonya Futake. Ini mengapa kita beri pelapis, karena ini musim hujan. Jadi kemarin sebelum diberi pelapis ada fotonya di sini, bisa dilihat di sini fotonya sebelum diberi pelindung polikarbonat yang bening. Ini pelindung ini bukan dari akrilik, memang ada sebagian kecil akrilik, cuman ini yang banyak menyelimuti ini adalah dari polikarbonat, karena polikarbonat itu tuh tahan benturan dan memang diciptakan untuk heavy duty. Jadi biar off-road nanti tidak menjadi kendala ketika ada goyangan yang besar atau nabrak ranting, itu biar nggak pecah. Bisa kita lihat lebih dalam. Ini ada 3 tutup, 2 jendela kanan kiri, dan pintu belakang. Ini bisa kita lihat di sini. Ini jendela samping. Ini ada logo Futake. Ini karena kena hujan, ada embunnya. Ini bisa dibuka. Bisa dibuka. Ini barang-barang sudah kita bawa lengkap. Di situ ada kontainer yang bening tentunya, biar bisa lihat di dalam secara jelas dari luar. Ini ada meja untuk makanan. Ini ada karpetnya yang ada plastik yang agak ada busanya, itu biar empuk. Di sini kita ada tangki yang kita buat dari stainless SUS 304. Jadi memang di SUS 304 itu untuk food grade. Jadi airnya biar gak korosif terhadap dari materialnya. Kadang kita kalau pakai besi ada karatnya. Itu di tengah itu ada inverter, bisa dilihat gambarnya di sebelah. Nanti ada layer untuk melihat. Ini karena ini ditumpuk gak kelihatan, itu fotonya sudah kami foto. Itu ada inverter, ada aki, dan ada tampungannya, ada tutup tangkinya. Ini dari jendela kita bisa lihat di dalam, bisa ngambil dari sini, dan ini bisa ditutup. Ini bisa dikunci. Terus di sini ada lampu. Ini untuk penerangan kalau di dalam. Setelah kanopinya, bedwingnya ini udah kita lebarkan. Ini nanti nabrak di bedwing sehingga pantulan cahaya ini turun ke bawah biar lebih smooth cahayanya. Terus ini pintu belakang.
Ini juga ada logo Futake, bisa dilihat karena di sana tadi ngembun. Ini kita rogging, kita pahat. Jadi pahatannya lumayan bagus, dan di sini juga kita multi layer ya, ada grafiran seperti ini. Ini benar-benar rigid. Jadi bukan 2 plat yang kita tumpuk, tapi dari 1 plat. Karena kita pakai mesin CNC-nya bukan CNC cutting, tapi memang rogging. Ini bisa kita buka. Di sini ada penguncinya. Ini kuncinya biar nggak kena goyangan, biar nggak buka sendiri. Ini bisa buka sendiri karena kita pakai pegas. Ini barangnya kita bawa 40 liter, kapasitas 20 liter. Ini terbuat juga dari besi. Kita beli dari S Hardware. Terus ini kita bawa galon air 2 dari Lemon Rale. Ini kita bawa sodakoh untuk anak kecil, kita bawa ikrok sama buku sama pulpen. Nanti kita masuk ke dalam Flores. Kalau ada anak-anak kecil yang di masjid atau apa, kita bisa bagi, dan yang kita lewatin kita bagi. Ini makanan-makanan yang sudah tinggal buka dan dimasak. Ada sarden juga, garam, bumbu dapur, sebagainya lengkap. Dan ini ada tangki air. Ini untuk cadangan, karena sebenarnya mobil ini sudah kita rancang, kita beri tangki yang khusus, udah muat sekitar 100 liter. Dan itu kita buat sedemikian rupa, jadi benar-benar kompak. Tutupnya ada double tutup, yang atas cuma untuk input, sebawahnya untuk shower kalau masuk. Bisa kita lihat samping sini. Dan ini adalah urinoir. Kita membuat urinoir, jadi ketika kita kencing di waktu overland itu nggak sembarangan, dan kaki kita juga nggak basah karena cipratan pipis, tentunya itu ada najisnya di situ. Kita bisa menghindari lebih bersih. Terus ini ada selang banyak. Terus ada selang input juga, kita bawa pompa. Sistem kita untuk transfer energi dari depan ke belakang ini pakai cut off 3 channel. Channel 1 itu pakai aki depan aja, channel 2 kita pakai aki yang di belakang ini, terus yang 3 ini 1+2, jadi aki depan dan belakang itu terkoneksi jadi 1, itu sekaligus untuk mengisi energi listrik di dalam aki belakang ketika mobil jalan. Ini ada tutup tangkinya, kita buat juga ini juga dari CNC juga. Itu tuh tutup tangkinya, yang atas untuk input air, yang bawah untuk input shower. Terus ada penguras tangkinya juga. Ini tangki sudah kita cat pakai powder coating. Terus di sini ada bukaan. Ini biar untuk mempermudah kita waktu mandi. Jadi nanti kamar mandinya di sini. Bedwing kita pakai Rhino-Rack. Ini bisa memutar sampai ke belakang. Istilahnya 270 derajat. Jadi bisa samping dan belakang itu ketutup semua. Terus tendanya kita juga pakai tenda yang minimalis, nggak terlalu besar. Ini juga udah muat, kalau 3 orang juga sudah muat. Ini nanti kita akan coba naik turun. Terus ini bedwing ini ada dudukannya. Ini juga aluminium. Ini tebalnya 10 mili. Ini super kuat sekali, udah dites, goyangan aman. Sudah, ini CNC punya juga kita yang ngerjain. Dan ini lampu atret, ini sangat terang sekali. Ini cuma 1 tapi terang banget. Oke, kita mau uji coba buka tenda dan buka bedwing. Ya, ini kita sudah rakit semua, tendanya sudah jadi berdiri, sudah lengkap. Tadi bisa dilihat dari tim sklep-nya. Terus bedwingnya juga sudah. Dan satu lagi nih yang nggak kalah penting, ini tenda kamar mandinya juga sudah. Kita lihat di sini. Ini tenda sudah kuat sekali karena ini sebagai penahan untuk
dia untuk bagian sisi di sini, jadi engsel nggak begitu berat. Ini awningnya juga sudah kepasang walaupun ini kurang rapi. Ini tadi maaf tent clapnya kurang bagus karena pengalaman pertama saya, sekalian diajarin Mas Arga. Terus ini tenda kamar mandi, kita bisa mandi di sini. Showernya nanti bisa kita ambil dari sini, showernya masuklah dalam mobil. Bisa hangat juga karena tangkinya kita sekat-sekat. Jadi kalau mau pengen hangat, sekat yang paling kiri kita kasih air panas yang udah kita didihkan. Jadi bisa hangat. Ini showernya nanti di sini. Dan kita mau berangkat besok. Semoga perjalanan kita direstui dan diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala dan semua dilancarkan. Demikian penjelasan singkat kami tentang persiapan kami untuk overland pengalaman pertama di eventnya Java Overland. Ini lumayan keren. Kita besok berangkat. Salam offroad, salam satu jalur. Terima kasih dari saya Vicky Arif Ardianta, owner dari Futake. Nanti siapa yang mau bisa bikin bed track ini bisa hubungi kami juga, atau produk-produk lain khususnya produk mesin, rekayasa teknik, trotoar, tiang lampu, kursi taman, taktel dan sebagainya bisa kita suplai dengan mesin-mesin CNC kami. Mesin kita punya pabrik, juga ada beberapa pabrik yang holistik sehingga kita memberikan harga yang terbaik dan kualitas yang optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang menyusuri sungai, banyak sekali sungai-sungai muara di sini tadi kita susuri.